berbincang dengan teman Indonesia. Yeay. Halo. Iya. Bulan ini bulannya kemerdekaan, seperti yang kita udah bilang di opening tadi. Betul. Bagi kedua negara, Indonesia dan juga Korea. Nah, karena cuma berbeda 2 hari aja ya, Bi ya. Penasaran ya, Co-Hires, siapakah bintang tamu kita hari ini? Dan kalau hari kemerdekaan Indonesia di Korea itu kegiatannya ngapain aja sih? Iya, langsung aja kita tanyakan Yes. kepada guest kita hari ini, kuasa usaha interim KBRI Seoul, Ibu Zelda. Ibu Zelda. Ketemu lagi. Selamat pagi. Apa Ketemu lagi. kabarnya? Baik. Mudah-mudahan Co-Hires juga tidak bosen ya saya jadi bintang tamu lagi. Oh enggak Enggak dong, lah. pastinya. Berharap datang lagi nanti ya. Oh, kalau ada sip, acara sip, spesial. sip. Iya, Ibu Zelda. Boleh sekali lagi Ibu Zelda mungkin disapa ke teman-teman Co-Hires. Hai, Halo, mungkin semua ada kameranya Co-Hires. aku liatin. Halo Co-Hires, apa kabar? Senang bertemu lagi. Iya. Iya. Jadi mungkin teman-teman Co-Hires yang baru bertemu Ibu Zelda. Jadi Ibu Zelda ini adalah kuasa usaha interim KBRI Seoul ya. Iya, kata Lianita, waduh ibu awet muda sekali, semakin fresh. Oh, pastinya. Kata Mamlu Farabi, halo Ibu Zelda, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Happy banget ya. Happy banget. Oke deh. Kalau gitu, Ibu Zelda juga pakai batik ya. Hari Iya. ini Iya kita dong, seragam batik seragam. batik day. Kita matching. Iya, kapan lagi pakai batik di Seoul ya Bu ya? Oh iya dong, Bener-bener. biar kelihatan orang Indonesianya. Iya, bangga ya. Bangga. Dan ngomong-ngomong soal batik, kita memang hari ini memperingati ya di bulan kemerdekaan. Tepatnya untuk Indonesia kita merayakan hari kemerdekaan ke-79. Nah, mau langsung nih ke Ibu Zelda. Iya, Ibu Zelda. karena penasaran kan ya, kemerdekaan di Indonesia, di Korea tuh ngapain aja gitu kan. Kira-kira apa saja nih Bu Zelda program prioritas yang akan digagaskan oleh KBRI Seoul dalam merayakan kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun ini? Oke. Jadi KBRI Seoul sudah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan dalam memperingati HUT RI yang ke-79 ini sudah sejak awal Agustus. Jadi misalnya ada lomba berbagai macam cabang olahraga begitu ya. Waktu itu ada bowling, ada tenis meja, ada dart. Dan dart. juga catur begitu. Dan kita juga ada zumba waktu itu. Zumba. Itu udah tanggal 4 sampai 11 Agustus. Memang itu lebih ke internal keluarga besar KBRI Seoul begitu. Oke. Kemudian ada juga fun games untuk anak-anak dan dewasa itu tanggal 11 Agustus. Kemudian nanti tanggal 17 Agustus pastinya upacara bendera ya di KBRI Seoul begitu. Itu selalu kita lakukan. Dan juga tahun ini kita akan menyelenggarakan semacam hiburan begitu, pesta kemerdekaan begitulah di KBRI Seoul juga. Oh, bukan upacara doang. Bukan upacara doang, tapi setelah upacara kemudian sore harinya akan ada acara pesta kemerdekaan itu. Ini Pesta memang kemerdekaan. tapi karena tempat KBRI Seoul itu kecil ya, jadi sangat terbatas. Memang jadinya hanya terbatas yang bisa datang gitu. Itu sih. Tapi lumayan lah, kita akan ada hiburan juga dan kali ini KBRI Seoul bekerja sama dengan BNI Seoul gitu untuk menyelenggarakan acara ini. Kebetulan BNI Seoul juga akan launching aplikasinya mereka, judulnya Wonder. Saya juga penasaran seperti apa karena sebagai nasabah di BNI Seoul saya belum pernah mendengar ini. Jadi nanti mereka akan launching pada tanggal 17 siang atau sore hari itu. Gitu. Dan itu diperuntukkan untuk WNI yang ada di Seoul, di Korea. Iya, di Korea lah, iya. WNI untuk di Korea. Wow, jadi penasaran juga ya, Iya. kira-kira apa nih? Gebrakan Layanannya. baru, layanan baru. Iya, betul. Kita Kata tunggu. Eka Wulanvini, tanggal 17 nanti KBRI Seoul ngadain lomba 17-an nggak Bu? Kalau pas tanggal 17-nya kebetulan tidak begitu. karena udah ya, udah selesai. Iya. Jadi tanggal 17 nanti hanya upacara bendera. Oh ya, kemudian satu lagi kita juga kerjasama dengan City Hall, pemerintah kota Seoul, ada light up. Jadi nanti akan ada gedung City Hall itu
malam hari pada tanggal 17 Agustus mulai jam 8 sampai 11 malam itu akan berwarna merah putih. Oh. Begitu. City Hall ini alun-alun ya? Alun-alun Kota Seoul. Betul. Wow. Ada gedung wali kotanya itu, gedung kantor wali Gedung kotanya Wali Kota itu Seoul. City Hall. Jadi nanti ada warnanya jadi merah putih begitu. Oh, jam itu 8 sampai jam 11 8. malam. Wow, Lama itu ya? cukup lama ya. Cukup 3 jam. 3 jam. Iya. Wah, seru banget ya. Jadi orang-orang bisa tahu juga Tahu bahwa juga, hari itu bener. hari kemerdekaan Indonesia. Betul. Jadi misalnya ada teman-teman yang lagi main ke kota Seoul gitu pada tanggal 17 malam, mampir aja ke City Hall, nanti bisa foto-foto itu kan. Bener. Wah, seru banget ya. Bagus Ada banget ya. rencana ngundang artis Indonesia untuk perform nggak nanti di sini? Tanggal 17 sore itu mungkin ya gitu. Tapi kalau siapa artisnya mungkin saya belum boleh bocorin ya, gitu. Saya di ini sama nanti kejutan ya? Iya, kejutan lah. Adalah Berarti Abdi. ada ya? Ada. Enggak dong. Abdi udah siap-siap Iya, kayaknya. dia udah siap Aduh, nih. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Bisa jogetnya nanti. Oh gitu ya? Tim ini yang di belakang ya, yang Tim gini-gini. di belakang, penasaran tim siapa hore ya? lah. Tim hore-hore. Tim hore nanti. Siapa ya kira-kira artisnya jadi penasaran? Iya. Makanya Berarti harus dateng. Abdi harus Oke, dateng. Harus siap. dateng. Kita harus datang ya. Sip. Lianita, DJ FD sama DJ NB diundang nggak Ibu? Weh. Pastinya. Diundang nggak kita? Pasti dong, pasti dong. Nih, kayaknya saya harus menjawab di depan mereka. Pasti gitu dong. ya. Terus ada yang nanya tadi, Muhammad Ikramullah, Ibu Zelda di Seoul bikin karnaval sama pawai sepeda hias nggak kayak di Indo? Aduh, kalau bisa itu kita bikin kali ya, tapi nggak bisa ya bisa. sayangnya ya. Seru banget ya, Bu, ya, Seru kalau kali ya kalau bikin sepeda Iya, hias bikin ya. sepeda hias terus kita pawai. Iya. Iya, good terus idea. lomba. Mungkin tahun depan bisa tuh. Iya. Good idea tuh. Bener-bener. Terus ada ondel-ondel juga. Lu yang jadi gitu-gitu. Dia udah jago nih, Bu, lihat ya, Bu, udah jago. Ondel-ondel gitu. Iya kan? Udah biasa, udah Kita biasa. carikan kostumnya, tenang aja. Iya, iya. Oh, tapi sebelumnya emang dari KBRI belum pernah bikin kayak festival jalan gitu yang kalau pameran apa ya kayak semacam Festival Indonesia kan karnaval gitu. tidak, tapi kalau Festival Indonesia kan memang ada. Oh, iya, Itu iya. Betul. kegiatan tahunan KBRI itu yang terakhir kemarin Juni, Mei atau Juni. Iya, Iya. Juni kalau saya nggak salah itu. Kita biasanya bikin di tengah kota Seoul, tapi memang tidak bentuk karnaval Iya. ya, hanya pertunjukan seni, betul-betul. apa namanya, mengundang artis-artis Indonesia juga kan. Betul. Oh, terus Ibu Zelda bilang kan sudah beberapa kali bikin festival gitu. Gimana respon dari orang Korea sendiri yang belum pernah tahu soal Indonesia? Mereka melihat gitu seperti iya, mereka ini ya excited festival. sekali loh. Itu kan kebetulan kita bikinnya memang sengaja di daerah Gwanghwamun, Cheonggyecheon yang memang tempatnya tuh terbuka begitu, jadi tidak dalam gedung. Jadi semua orang bisa lihat. Nah itu orang-orang Korea itu sangat suka sekali. Mereka saya lihat kemarin banyak sekali meramaikan itu, termasuk ikut lomba joget segala. Itu juga banyak sekali itu orang-orang Korea yang ikut, dan mereka senang sekali dengan adanya kesenian dari Indonesia, itu sesuatu yang baru. Juga kan kita menampilkan kuliner juga waktu Festival Indonesia kemarin. Itu juga wah sold out deh pokoknya. Iya, saya aja iya. nggak kebagian, Antrinya, antriannya wow. panjang begitu, dan itu juga orang-orang Korea juga Betul, ikut membeli. Iya. Wah, seru banget ya. Tapi ini balik lagi ngebahas kemerdekaan ya. Ini kira-kira kalau menurut Ibu, apa sih kesamaan dan perbedaan nih antara kemerdekaan Indonesia dan Korea kalau dibandingkan? Oke. Memang Indonesia dan Korea itu merdekanya hanya 2 hari ya. Indonesia tanggal 17 Agustus, Korea tanggal 15 Agustus. Iya. Tahunnya sama. Tahunnya sama. Itu kesamaannya. Jadi sama-sama merdeka di bulan Agustus. Itu juga di akhir Perang Dunia Kedua begitu ya. Betul. Sementara kalau perbedaannya, kalau saya lihat, setelah kemerdekaan, Indonesia itu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, sementara Korea memang saat itu kemudian terbagi menjadi 2 ya, menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Betul. Saya kira disitulah perbedaannya begitu. Walaupun sekarang udah sama-sama sebagai negara berdaulat, tapi itu bedanya Indonesia dengan Korea. Iya. Kalau bisa saya tambahkan ya, saya kan juga orang Korea tapi Iya. tinggal lama di Indonesia, Bu. Iya. Kalau menurut saya kalau di Korea itu lebih apa ya? Lebih sunyi, lebih hikmat. Oh, tidak ada Kalau Indonesia perayaan tuh seperti ondel-ondel iya, atau Indonesia tuh karnaval kayak gitu ya? Panjat Pinang yang kayak wah lomba
makan kerupuk kayak iya, gitu, iya, kayak iya. lebih meriah. Kalau di Korea lebih kayak tidak dirayakan. iya, lebih kayak hikmat, lebih kayak gitu ya. Iya, Mungkin iya. perbedaannya Perbedaannya itu ya. itu, iya, dalam merayakan. Iya, Betul, saya betul, juga betul. setuju. Iya, betul-betul. Kalau Saya juga Indonesia lebih tidak bahagia. melihat begitu-begitu Iya. sih Iya, ya. iya. selama Iya, selama 3 tahun kemerdekaan di sini, Korea iya. kayak lebih sunyi, lebih hikmat, lebih kayak Lebih ke seremonial yang betul hikmat. suasananya hikmat. Kalau di Indonesia kayak rame banget. Iya, Iya, Semua iya. Pasti kayak ada lomba. bener-bener, Iya bener-bener. betul, semua RT RW gitu Sibuk, pasti ya, sibuk. Sibuknya Bulan malah Agustus, lomba-lomba ya, bulan pajak paling pinang sibuk, gitu. bener-bener. Kemudian juga mungkin upacara penaikan bendera itu juga saya kurang lihat di Korea deh, Iya kayaknya ya. ya. Iya betul-betul. Mungkin hanya pas untuk presiden saja yang saya lihat, tapi yang lainnya saya nggak lihat. Kalau di Indonesia, wah. Kalau di Indonesia ya itu Semua ya. semuanya Semua. itu, sekolah-sekolah, itu kan Sekolah-sekolah juga, iya. Wah, Lebih seru banget ramai ya. Iya. Kalau kata Lianita, di Indonesia banyak diskon juga di mana-mana, ada festival, lomba dan juga gratisan sana sini. Iya, diskon ini nggak sih apa sih Iya. yang Iya, bilang diskon apapun. Jadi iya. diskon Yang 17 17-an, misalkan bener-bener. harga 11-17 ribu. Iya, iya, betul Atau ya. mungkin ada promo yang namanya Agus. Oh Siapapun iya. yang namanya Agus nunjukin KTP, dia akan dapat gratis minuman kayak gitu. Oh iya benar-benar. Wah mungkin bisa dicontoh di Korea itu Iya, ya. Oh iya benar, Indonesia banyak diskon, setuju banget ya. Oke, nah Ibu Zela tadi juga udah diceritakan soal perbedaan dan juga kesamaan dari Korea dan Indonesia, dan kita juga sudah membangun diplomasi kan. Tahun ini tuh 51 ya. 51. Ya. Hubungan diplomasi Korea Indonesia 51 tahun. Sejauh ini apa sih tantangan yang dihadapi dalam membangun upaya diplomasi yang terjalin sudah 51 tahun, Bu? Oke. Pertanyaan substansi banget. Iya, Oke. sulit. Saya coba jawab ya. Ya Indonesia dan Korea kan memang memiliki latar belakang budaya yang beda juga ya. Jadi itu suatu hal yang menjadi tantangan tersendiri lah gitu. Misalnya dalam bisnis atau dalam pendidikan, ya dalam sehari-hari begitu. Itu memang budaya apa yang biasa dilakukan oleh orang Korea dan apa yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia itu berbeda begitu. Itu satu tantangan. Kemudian tantangan yang lain yang harus diakui adalah bahasa, gitu ya. Indonesia ada bahasa Indonesia, Korea bahasa Korea, gitu. Jadi itu tantangan sekali gitu ya. Karena masing-masing sebaiknya sih harus menguasai bahasa masing-masing, tidak tergantung oleh bahasa ketiga yaitu bahasa Inggris begitu ya. Tapi ya itu tantangan lainnya lagi. Nah, kuncinya memang kita harus saling memahami dan menghormati perbedaan ini supaya justru menjadi modal untuk mempererat kedua bangsa begitu. Nah, karenanya kami KBRI Seoul juga terus meningkatkan pemahaman atau saling pengertian antara kedua negara ini, juga kerjasama pertukaran budaya dan mempererat people to people contact untuk mengatasi hal ini. KBRI Seoul sudah melakukan beberapa hal, contohnya kami punya program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Ini sebenarnya memang program dari pusat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi itu untuk seluruh perwakilan RI di luar negeri. Saat ini cukup menggembirakan perkembangannya karena itu diselenggarakan 2 kali setahun, sudah diselenggarakan 3 tahun terakhir, jadi sudah ada 6 batch. Awalnya itu yang ikut hanya 176 orang, tapi batch terakhir itu sudah 934 orang. Wow. Itu diikuti oleh orang Korea loh, bukan oleh orang Indonesia yang tinggal di Korea, oleh orang Korea yang ya memang tinggal di sini ya, tapi mereka memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa Indonesia. Gitu. Dan itu dibinanya di KBRI? Dibina secara online, ada guru-gurunya didatangkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan langsung dari Indonesia. Dibinanya tidak di KBRI, tapi di KBRI itu biasanya untuk menyelenggarakan lombanya gitu. Jadi setelah masa kursusnya berakhir, biasanya terus ada lomba tuh antar peserta itu untuk menunjukkan kecanggihan mereka berbahasa Indonesia. Nah, itu biasanya diselenggarakan di KBRI. Jadi totalnya sudah 900 orang Iya, Korea 934. yang bisa berbahasa Indonesia. Betul. Wah, ini hebat banget ya. Iya. Diplomasi bahasanya ya. Iya, itu karena di bahasa tidak hanya bahasanya, tapi juga budayanya juga diajarkan gitu. Jadi kadang mereka lomba itu lomba bercerita
cerita-cerita Indonesia, misalnya si Kancil atau apa begitu. Jadi kan mereka harus mempelajari itu dulu kan, harus baca dulu cerita si Kancil seperti apa atau cerita yang lain gitu. Wah, seru banget ya. Kemudian kalau boleh saya tambahkan, KBRI juga menyelenggarakan kursus gamelan dan tari Indonesia. Itu seminggu sekali di KBRI Seoul tiap hari Sabtu. Itu terbuka untuk warga negara Korea dan Indonesia yang tinggal di Korea, khususnya di Seoul. Kemudian KBRI juga melakukan reach out kepada masyarakat karena kita tidak bisa hanya menunggu orang-orang datang ke KBRI untuk ikut kursus misalnya kan. Kita juga harus reach out, antara lain bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, mendirikan Pusat Indonesia atau Indonesia Center. Dan saat ini kita sudah membuka tahun 2022 kemarin Indonesia Center di Busan University of Foreign Studies di BUFS. Itu dikelola oleh BUFS dan KBRI dengan dukungan Kemdikbudristek dan Kemlu RI, menghadirkan kelas bahasa Indonesia, kursus seni budaya Indonesia dengan pengajar langsung dari Indonesia juga. Kita rencananya akan mengembangkan lagi di beberapa universitas lainnya di Korea gitu. Wow, banyak banget ya program-program kerja dari KBRI untuk tidak hanya memperdalam hubungan diplomasi, tapi juga memperdalam dan juga memperluas pengetahuan soal kebudayaan, bahasa, dan juga macam-macam ya. Berarti sibuk banget ya, Ibu Zelda ya. Mohon didukung. Ya. Wah, kita harapkan ini salah satu gebrakan yang tentunya juga bisa memperdalam juga pengetahuan orang Korea di Seoul tentang Indonesia gitu. Betul. Biar orang Korea nggak hanya tahu soal Bali aja, tapi banyak ya. Betul. Soal Indonesia langsung terpilih hanya Bali aja ya. Iya, gitu. Padahal betul. Indonesia nggak hanya it's not all about Only Bali. Betul. Kita Kalau punya orang banyak. dengan Korea kan Indonesia sudah sangat familiar ya dengan thanks to drakor dan K-popnya itu begitu ya. Nah, ini adalah bentuk kita untuk menyeimbangkan hal tersebut begitu. Setuju, betul-betul. Setuju banget. Oke deh, kita bakal balik lagi masih bersama dengan Ibu Zelda. Pastinya. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di sini ya di Iya. kolom chat, dan kita kan mau dengerin lagu nih. Mungkin Ibu Zelda bisa request lagi. Kayak waktu itu request. Request Of course spesial dong. lagunya Ibu Zelda. Enggak Day6 lagi, Bu. Iya, karena kita Mayday dan Iya. kita bertiga ini ya Mayday. Jadi lagunya dari Day6 lagi. Oh, yes. Boleh ya. Oke. Yang mana, Bu? Judulnya Welcome to the Show. Yang lagi ngetop nih. Oke deh, langsung aja kita dengarkan, ini dia Day6, Welcome to the Show. Ya, balik Yeah. lagi masih di Kohai. Kita lagi bersama dengan tamu spesial kita. Iya, banyak bersama yang dengan bilang Ibu nih Zelda. lagunya tadi pas banget buat pembukaan lomba Agustusan. Oh iya, benar ya. Lagunya penuh semangat soalnya. Penuh semangat, lagunya enak banget. Betul-betul. Day6 ya, semuanya enak ya, Bu ya. Enak semua. Enak Nggak ada yang semua. nggak enak ya. Subjektif nih, subjektif. Jadi susah kalau ditanya rekomen apa. Aduh, nggak semuanya enak, pusing Maaf ya. kalau saya jadi bintang tamu nanti siap-siap aja lagunya pasti Day6. Iya, temanya Day6 ya. Semua semuanya lagunya ya. enak soalnya tiap album ya. Oke, lanjut ya, balik lagi masih. Balik lagi, kita masih bersama dengan Ibu Zelda, kuasa usaha ad interim KBRI Seoul ya. Kalau tadi kita sudah banyak banget ngomongin soal diplomasi, kemudian program-program hubungan antara Korea dan Dan Indonesia. acara-acara kemerdekaan. Acara-acara kemerdekaan. Tadi ada yang nanya, aku lupa tadi siapa, tapi aku ingat pertanyaannya. Ibu di KBRI nanti ada paskibraka nggak kalau upacara? Ada dong. Pasti ada nggak sih? Ada, paskibraka ada. Oh, itu Itu dipilih dari biasanya kita selalu buka apa ya, pengumuman begitu, mencari paskibraka gitu kan, calon-calon paskibraka. Kemudian nanti pada daftar diseleksi. Seleksi. Jadi siapapun orang Indonesia yang tinggal di Korea bisa itu. Lu kenapa nggak daftar di? Ah? Udah nggak bisa ini, baris-baris udah lupa Oh, lagi. udah lupa ya. Iya. Nanti Aku dulu. kaki sama tangan barengan Iya. ya ininya. Dulu pernah paskibraka juga dulu ya, tapi waktu SMA, Sulawesi. Oh, oke. Mantap. Ya, cukup yang dede-dede yang baru lah yang Iya, bertugas yang ya. Iya, iya. Ya, Ngalah. rata-rata yang ikut memang SMA gitu ya. Iya ya. Eh, Atau baru universitasnya kuliah. S1 gitu. Iya. Betul-betul. Semangat Udah ya. ada ini ya. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Oke, lanjut ya dengan pertanyaan pertanyaan untuk Ibu Zelda nih. Kira-kira yang ini udah ya? Gimana tuh? Yang ini nih, langkah. Oh ya. Kalau Soalnya tadi udah dijelaskan ya tentang pertukaran. Ditanyain lagi juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Baiklah, Bu.
Kayaknya belum deh. Saya belum mendengar pertanyaan langkah-langkah. Pendapat Ibu Zelda tentang langkah-langkah yang perlu diambil nih untuk memperkuat kerjasama dan pertukaran antara Korea dan Indonesia ke depannya. Oke. Menambahkan tadi yang mungkin ada beberapa yang udah saya sebut, Indonesia dan Korea saya kira perlu untuk terus fokus pada kerjasama di bidang-bidang strategis, misalnya pendidikan, teknologi. Ini Korea kan bagus nih teknologinya ya. Inovasi juga Korea sangat sangat terkenal lah di bidang inovasi, sangat inovatif. Nah, ini penting karena untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya yang di Indonesia, dan mendukung transisi energi, ekonomi digital, dan hilirisasi. Itu sangat penting. Jadi, fokus kerjasama misalnya riset, begitu kan, riset, pengembangan, teknologi, ada teknologi informasi, bioteknologi, energi terbarukan, dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang harus kita antisipasi ke depannya, di masa depan itu hal-hal seperti itu yang akan banyak muncul. Kemudian juga startup nih kan, baik di Indonesia maupun di Korea itu kan sedang berkembang startup. Bagus sekali jika ada kolaborasi antar startup kedua negara begitu kan, mungkin gagasan-gagasannya berbeda-beda kan. Kemudian juga sekarang terus dilakukan kolaborasi di isu-isu global, misalnya penanganan perubahan iklim, kemudian isu lingkungan, kemudian juga mungkin isu pembangunan di tingkat regional maupun internasional, itu juga harus terus dilakukan. Kemudian terus meningkatkan saling pemahaman dan saling pengertian antara kedua bangsa. Itu saya kira itu sangat penting. Kita bisa melakukan penguatan jaringan diaspora ataupun komunitas melalui pembentukan asosiasi atau kelompok-kelompok yang mempererat hubungan kedua negara. Dan saya kira dalam hal ini kita juga perlu fokus ke investasi ke generasi muda, karena generasi muda inilah mereka yang akan terus melanjutkan hubungan kedua negara. Kalau kayak saya begini kan, ya udah ini ya nanti harus dilanjutkan nih oleh generasi muda begitu. Saya ada waktunya nanti selesai begitu. Jadi ya yang muda-muda inilah yang harus terus kita bina untuk saling mengerti, saling memahami antar kedua bangsa begitu. Jadi ada program-program khusus untuk pertukaran pemuda dua negara. Nah, itu antara lain itu harus diperbanyak itu. Pertukaran pemuda atau pelajar itu ya, kegiatan kepemudaan yang partisipasinya oleh antara pemuda kedua negara untuk lebih saling mengerti begitu. Saya kira sih pertukaran pemuda atau pelajar sudah dijalankan oleh kedua negara saat ini, tapi kalau saya lihat harusnya ditambah begitu, ditambah lagi begitu, tambah lagi, tidak hanya seperti sekarang ini begitu, yang mungkin kalau menurut saya sih masih kurang gitu. Jadi itulah yang saya kira harus ditambah lagi. Mungkin salah satu contohnya acara kemarin ya, KBS punya festival ASEAN, Ibu Zela juga datang ke Busan ya. Busan, iya di betul. Busan, Ibu di mana-mana ya pokoknya. Pokoknya kalau KBS saya ada. mensupport perwakilan dari Indonesia penyanyi kita betul, di penyanyi festival kita di Busan. Itu dari grup yang dari Papua. Yang lu pernah wawancara. Oh, pernah wawancara di sini dia ya. Juga. Iya, itu bagus sekali itu untuk menunjukkan Indonesia dan juga tentunya negara-negara ASEAN pada saat itu ya kepada masyarakat Korea. Jadi sangat didukung ya dengan anak bangsa yang ingin berkarya di Korea pada khususnya akan didukung oleh Ibu Zelda dan tim. Iya, oleh KBRI Seoul ya. Ada pertanyaan Mamlu Pak Farabi kali ya? Ya. Ibu Zelda, apakah akan segera terrealisasi bebas visa untuk warga Indonesia saat mengunjungi Korea Selatan? Bebas visa. Itu ditangani oleh pemerintah pusat ya, jadi dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saya yakin kedua pihak, dari pihak Korea dan pihak Korea Selatan dan Indonesia saat ini masih membicarakan hal tersebut begitu, karena itu isunya kan tidak
tidak sederhana begitu ya. Jadi banyak yang harus dibicarakan. Betul. Mungkin dalam tahun ini belum. Saya tidak tahu tahun depan, kita lihat dulu perkembangannya. Seperti apa? Ya, kita doakan yang terbaik ya, Ya, betul, untuk betul. keputusannya. Betul. Lianita, Ibu mau nanya dong, banyak warga Indonesia yang bekerja di sana. Apakah dari KBRI untuk memberikan bantuan lebih supaya lebih banyak anak muda yang belum dapat kerja agar bisa dipermudah mendapatkan kerja di Korea? Kalau sesuai dengan tupoksi atau wewenangnya KBRI, kita memberikan bantuan dalam bentuk bukan dalam bentuk mencarikan lowongan pekerjaan atau mencarikan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, bukan seperti itu. Itu tugasnya BP2MI di Indonesia. Jadi bukan tugasnya KBRI. Tugasnya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI. Kita di sini tugasnya adalah melindungi warga negara Indonesia jika terdapat masalah-masalah gitu. Mereka bisa ke KBRI menyampaikan permasalahannya, kemudian nanti kita lihat kita bisa bantu seperti apa. Dan kita juga membantu mereka untuk masyarakat Indonesia yang sudah bekerja, yang sudah berdomisili di Korea ini, semacam pelatihan-pelatihan untuk bekal mereka jika mereka kontraknya sudah selesai, mereka pulang ke Indonesia, mereka bisa melakukan sesuatu di Indonesia, jadi tidak hanya tergantung pada nanti mereka ingin kembali lagi atau bekerja di negara lain, tapi mereka bisa berwirausaha di Indonesia dengan kita berikan keterampilan-keterampilan. Nah itu kita kerjasama dengan Kementerian Sosial, dengan Karena saya banyak dengar katanya isu-isu banyak yang bingung setelah kembali ke Indonesia ngapain gitu. Padahal di sini kan Di pendapatan sini mereka sangat pendapatnya cukup ya. Udah bekerja keras, Betul. ketika udah selesai kontraknya kembali ke Indonesia Betul. ngapain? Nah, bingung iya. gitu kan. Nah, disitulah KBRI bekerja sama dengan berbagai pihak itu mengadakan pelatihan supaya mereka sebagai bekal, supaya mereka nanti kembali ke Indonesia, mereka tidak bingung itu tadi, mereka sudah bisa berusaha, buka wirausaha dan sebagainya. Iya. Wah, keren banget ya. Jadi banyak sekali peran dari KBRI untuk memberikan payung perlindungan bagi WNI yang ada di Korea pada khususnya. Santi Oke deh. Susanti, Ibu Zelda is the best. Ibu Zelda is the best. Terima kasih. Oke deh. Ibu Zelda mungkin ada closing statement dari harapan Ibu Zelda untuk hubungan diplomasi Indonesia dan Korea Selatan ke depannya. Ya, terima kasih. Jadi saya berharap hubungan antara Indonesia dan Korea ini tentunya akan abadi, semakin erat dan semakin kuat di masa mendatang di berbagai bidang kerjasama, anything pokoknya yang menjadi kepentingan bersama kedua bangsa dan memberikan manfaat. Saya juga melihat masih banyak potensi yang bisa digali, tidak hanya hal-hal yang misalnya perdagangan, investasi dan lain-lain, tapi juga ekonomi kreatif, sosial budaya, perubahan iklim dan bidang-bidang strategis lainnya. Dan saya juga berharap untuk lebih banyak kolaborasi, tidak hanya antar pemerintah, tapi juga pelaku bisnis dan juga tentunya masyarakat kedua negara, khususnya kaum mudanya itu tadi. Nah, kedua negara ini kebetulan kan lokasinya sama-sama strategis nih di region atau di wilayah masing-masing. Jadi penguatan kolaborasi dan kerjasama ini tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tapi juga tentunya akan menguntungkan wilayah dan juga global pada umumnya. Baik. Itu saja harapan saya. Dan pastinya merdeka. Oh iya, salam merdeka dong. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih merdeka. banyak Ibu Zelda, kuasa kasih, usaha Ibu. interim KBRI Seoul sudah bergabung bersama kami di Kohai hari ini. Jangan kapok-kapok sini Jangan lagi. kapok-kapok ya Ibu Zelda ya. Jangan kapok mengundang saya malahan ya. Kok Hires juga kalau bisa jangan kapok nih kalau bintang tamunya Ibu Zelda lagi. Enggak lah. Baik, terima kasih Ibu Zelda. Terima kasih, Sama-sama. Ibu. Iya, Ketemu terima lagi. kasih. Terima kasih.